Oke, nah aku penasaran nih, teman-teman tahu info kelas potensi genetik dari mana coba? Ada yang dari Korea Selatan loh. Wow, ini beneran Korea Selatan atau lagi ngehalu nih ketemu BTS BTS dan ARMY di sana. Audio video tidak ada ya bang? Ada sebenarnya, tapi aku nggak tahu nih kok nggak bisa muncul. Di TikTok TikTok, wow wow, oke, thank you. TikTok TikTok, wow, berarti semua udah pada tahu TikTokku ya. Oke lah FYP, oke TikTok, thank you. Oke, thank you banget. Hari ini kalian beruntung banget karena ini mungkin menjadi kelas. Oh, kelas potensi genetik Siskaku. Yes, bener banget. Itu orang emang genetik kaya sih, fix. Genetik kayanya di luar nalar. Iya, Buni fallback. Oh iya, mohon maaf ya. Nanti spill aja TikToknya, akunnya apa, ntar bakal aku fallback. Oke, TikTok. Wow, berarti semuanya di TikTok ya? Kayaknya enggak nih. Kalau jangan-jangan ikut ini tapi nggak nge-follow TikTok ya, sama aja dong berarti. Ya, pilih kamu di FYP. Oke, thank you. Penasaran nih aku. Apa alasan teman-teman untuk ikut kelas ini? Apakah ada keresahan dalam diri teman-teman? Dan keresahannya itu seperti apa? Apakah keresahan lama menjomblo? Atau apakah tidak mengetahui jati diri? Potensi hidup pasangan? Oke, mencari jati diri. Oke, macam-macam ini. Gak ada pasangan yang pas. Wow, ini udah kayak cari sepatu aja ya, sulit cari sepatu yang pas gitu ya. Sepatu aja kadang nggak pas, apalagi pasangan. Pasangan tuh seumur hidup loh guys, nggak cuman dipakai sampai bahasa aku, astagfirullah. Apa, nggak cuman berdampingan dalam satu hari atau seminggu aja, tapi seumur hidup. Jadi sungguh beruntung banget untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman mendalami ilmu genetik dan akhirnya tahu bahwa wow, ternyata manusia itu punya kepribadian genetik yang itu sangat konsisten dilakukan dalam hidupnya, dan itu mempengaruhi dalam kehidupan berumah tangga. Nah, itu seperti itu. FYI, nanti aku kenalan diri di setelah forum mulai. Oke, pengen tahu potensi genetik. Oke, quarter life crisis. Oke, thank you. Pengen tahu genetik. Oke, thank you. Gak tahu potensi, mau cari pasangan. Oke, mau kuliah. Oke, so oke, udah 20.13, langsung aja ya. Ini aku mulai. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, oke? Atau ditulis aja di kolom chat. Nanti bakal aku bantu jawab dan kita diskusi bareng. Kita bakal interaktif di sini nantinya. Nah, nanti bakal kita bahas nanti di sesi diskusinya, oke? Oke, langsung aja kita mulai. Udah kelihatan ya slide-nya? Tampilan videonya ada wajah manusia. Udah kelihatan ya? Halo guys? Halo? Ada yang boleh bersuara? Apakah udah kelihatan slide-ku? Oke, sip, thank you. Oke, sip, thank you. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai biar gak larut malam. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi nih yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Siap. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan selalu selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, dan teman-teman merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Sehingga kalau misalkan teman-teman merasakan keresahan, semoga teman-teman menemukan jawaban atas keresahan itu. Dan salah satu caranya adalah dengan mendalami ilmu genetik yang akan kita bahas di malam hari ini. Oke, jadi sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengatakan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Kalau dari kita mengamati kehidupan kita teman-teman, kita tuh seringkali hidup kita tuh sering kesana kemari, menjelajahi lingkungan sana lingkungan sini. Kita belajar banyak hal, mendapatkan banyak hal, entah itu hal yang positif maupun negatif.
Dan terkadang kita menemukan berbagai pertanyaan yang itu seringkali membuat kita resah. Seperti misalkan, siapakah diri kita yang sebenarnya? Kenapa kok ketika aku bergabung di lingkungan A ngerasa cocok, di B ngerasa nggak cocok? Dan kenapa kita waktu melakukan sesuatu itu ngerasa mudah, dan melakukan sesuatu yang lain tuh ngerasa susah? Nah, itu adalah sebuah tabir misteri yang akan kita temukan satu persatu secara perlahan. Nggak usah cepet-cepet ya, nantinya malah khawatirnya tuh kesannya kita tuh nggak berproses mendalami diri kita. Karena mendalami ilmu genetik itu harus secara perlahan, supaya kita benar-benar memahami siapa diri kita dan bagaimana dinamika hidup manusia, terlebih bagaimana potensi genetik otaknya. Itu begitu. Oke, so saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman sekalian di kelas potensi genetik ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini serunya ini sebenarnya kelas langsung sih, jadi feel-nya lebih kerasa. Dan gak usah khawatir, nanti ini bakal kita bahas secara seru juga kok. Nanti kalau misalkan mic-ku suaranya nggak jelas atau videonya ngadat, langsung silahkan ini ya, on mic ya, jelasin kalau misalkan ada problem di presentasiku nanti, biar aku bisa jelasin ulang. Oke, langsung aja kita mulai sebuah petualangan di malam hari ini tentang potensi genetik. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Muhammad Amin. Sertifikasi saya saat ini kurang lebih ada 3, yakni Master Neurolinguistik Program. Apa itu? Jadi ini adalah sebuah ilmu tentang bagaimana pengaruh otak dan bahasa terhadap perilaku manusia. Oke, ini lebih ke pengaruh lingkungan terhadap kepribadian orang. Oke, nah berikutnya adalah ada sertifikasi konsultan potensi genetik. Di Indonesia ada namanya perusahaan dan lembaga dan juga yayasan namanya Stephen. Ada yang tahu nggak namanya Stephen di Indonesia? Nah, itu yayasan tersebut atau lembaga tersebut mengadakan sertifikasi untuk orang-orang yang ingin mendalami potensi genetik. Dan itu akan menjadi promotornya dan bisa melakukan analisis potensi genetiknya ke orang-orang. Dan itu sains ya, berbasis sains. Bukan cenayang, bukan zodiak, yang itu jauh dari kata ilmiah. Dan juga bukan ilmu weton, ilmu Jawa, ngerti nggak? Kayak gitu ya, ilmu-ilmu yang cenderung tradisional. Nah, itu bukan seperti itu, tapi ini basisnya sangat-sangat ilmiah dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, kemudian sertifikasi yang ketiga adalah professional speaker dari Academy Trainer. Jadi kalau teman-teman tahu, ada YouTuber terkenal namanya Dr. Indrawan Nugroho. Pernah masuk ke channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Nah, itu punya teman namanya Babeh Jamil Azaini, salah satu public speaker ternama di Indonesia juga. Nah, itu mendirikan Academy Trainer. Nah, saya belajar ke beliau untuk menjadi professional speaker, seperti itu. Jadi, nanti materi ini akan saya runtutkan sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman dengan pendekatan neurolinguistik program dan juga bagaimana ilmu public speaker supaya efektif ke peserta. Oke. Nah, kemudian keseharian saya menjadi trainer dan public speaker. Untuk personal branding saya, itu saya biasa disebut brand coach. Jadi, menjelaskan dan mengedukasi orang-orang terhadap bagaimana potensi genetiknya dengan pendekatan ilmu genetik itu terhadap otak, itu kayak gitu. Oke, dan saya juga jadi kreator Sadar Pintar. Sekarang udah ada 3 edisi, itu tentang video yang bisa jadi terapi alam bawah sadar untuk meningkatkan potensi diri. Nah, terus saya mendirikan Super Squad Academy yang udah alhamdulillah 2 kali dapat prestasi dari Kemendikbud. Pertama waktu jadi mahasiswa, itu juara 2 akselerasi startup mahasiswa Indonesia di tahun 2019. Nah, kemudian terakhir di tahun 2021 kemarin dapat funding dari Kemendikbud lagi untuk lebih mengembangkan platform itu. Nah, termasuk dalam pengembangan materi ini tentang potensi genetik. Oke, begitulah sekilas profil singkat dari saya supaya teman-teman bisa lebih dekat dengan saya. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak apa teman-teman? Bukan tak sayang ya, nanti khawatirnya entah baper atau malah udah punya pasangan orang, kan saya jadinya malah jangan-jangan saya punya genetik pelakor atau pebinor kayak gitu ya. Enggak. Nah, BTW belakangan ini lagi hits ya, Lesti Kejora. Nanti juga bakal kita bahas juga bagaimana pendekatan ilmu genetik membahas itu, fenomena itu.
Oke, langsung aja. So, kita bahas pengaruh genetik terhadap kepribadian kita. Teman-teman sekalian, yang harus kita sadari adalah bahwa setiap orang itu unik. Slide-nya masih kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, tolong di-on mic ya. Kelihatan? Oke. Karena aku lagi multitasking. Oke. Jadi setiap orang itu unik, teman-teman. Setiap orang itu terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Sekalipun ada dua saudara kembar yang identik, itu punya... Oh ya, aku mau rekam dulu. Bentar ya. Wait. Caranya ngerekam di Google Meet gimana ya? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak bisa ya? Sekarang nggak bisa ya? Oke. Siap. Thank you. Bentar ya. Oke. Bentar, aku tak record manual aja lewat. Biar nanti teman-teman bisa nyimak lagi. Di Windows itu biar bisa ngerekam layar gimana ya? Windows. Bentar. Video. Windows plus G. Oh ya, sip. Benar. Oke, thank you. Oke. Tarik teman. Oke. Oke. Jadi, ketika setiap orang itu unik, pertanyaannya adalah kenapa keunikan itu terjadi? Bahkan sepasang saudara yang kembar identik pun itu punya kepribadian yang berbeda, punya potensi yang berbeda juga. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ada genetik yang berbeda di antara kedua orang itu. Oke? Nah, genetik yang berbeda itu yang membuat kita punya perbedaan satu sama lain. Dan bisa dibilang saking bedanya itu seperti perbedaan antar sidik jari setiap manusia. Setiap sidik jari manusia itu nggak punya sidik jari yang sama dong, nggak punya sidik jari yang sama persis. Pasti berbeda setiap sidik jari manusia. Nah, begitu dengan potensi genetiknya manusia itu punya keragaman yang sangat-sangat beragam. Nah, akhirnya keragaman tersebut itu perlu kita baca dengan konsep yang simple, yang sederhana. Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya konsep MBTI, ya kan? Yang itu membaca kepribadian manusia dengan 16 tipe kepribadian. Nah, itu bisa dibilang sangat-sangat banyak, dan itu besar dominannya adalah faktor lingkungan, karena bentuknya kuesioner kan. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman tes MBTI sekarang, dan ternyata 2 bulan yang lalu tuh ternyata beda. Ada nggak teman-teman punya pengalaman seperti itu? Saya yakin ada. Dan saya pun juga mengalami. Tes sekarang 2 bulan yang lalu beda, bahkan 2 bulan ke depan mungkin besok tuh juga bisa jadi berbeda. Karena faktor mood, karena faktor pikiran, mental, dan sebagainya. Nah, maka itu sulit untuk menemukan bagaimana jati diri kita yang sebenarnya. Nah, instrumen yang kita butuhkan adalah sebuah instrumen yang bisa membaca genetik kita yang itu dibawa sejak lahir. Jadi karakter genetik atau potensi genetik kita yang dibawa sejak lahir sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, itu nantinya bakal sama.
Nah, itu ada ilmunya, namanya ilmu genetik. Dan ada instrumen yang bisa melacak atau mengidentifikasi potensi genetiknya orang. Oke? Nah, kembali tentang itu ya, bagaimana keragaman manusia yang itu berbeda-beda. Nah, faktanya, seringkali kita mengalami keresahan. Oke? Ketika kita mencoba menggali potensi diri kita bertemu dengan lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C. Seringkali kita kayak mengalami dinamika, mengalami konflik juga, konflik A, konflik B, konflik C, yang akhirnya menempa diri kita. Dan seringkali membuat kita bertanya dengan diri kita sendiri, apa iya ya potensiku tuh misalkan jadi public speaker, atau apa iya ya potensi diriku tuh jadi dokter. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikiran kita, dan itu semestinya segera kita jawab sebelum kita melakukan, dalam tanda kutip ya, pemborosan terhadap uang kita, sehingga menggelontorkan uang kita ke hal-hal yang itu bukan jadi potensi diri kita gitu loh. Nah, akhirnya terlalu banyak uang yang kita hamburkan dan jadinya khawatirnya malah sia-sia kayak gitu. Nah, betapa kita melihat bahwa manusia itu punya potensi yang berbeda-beda dan kita menempa diri kita dengan yang berbeda-beda. Dan di tengah itu yang harus kita sadari adalah bahwa kita punya satu alat yang itu sangat canggih seantero semesta ini. Apa itu? Yakni benda yang ada di dalam kepala teman-teman sekalian yang bervolume tidak lebih dari 1 liter mungkin ya. Yang itu ada di rongga kepala teman-teman, yaitu otak teman-teman sekalian. Tanpa teman-teman sadari bahwa otak itu bekerja sejak teman-teman bangun tidur sampai teman-teman tidur gitu. Bahkan tidur pun otak teman-teman bekerja seperti itu. Nah, gak hanya itu, berbagai penemuan, berbagai teori dan berbagai karya yang indah di dunia ini itu adalah hasil mahakarya dari benda yang namanya otak. Nah, seperti itu. Mulai dari temuan bom atom, temuan hal-hal yang sepele sekalipun, TikTok, konten kreator, itu semua karya-karya yang lucu, karya-karya yang viral, itu semua terjadi karena kinerja otak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi otak kita? Seperti itu. Karena kalau kita galau, kita resah, kita stres, depresi, itu adalah juga dominan karena faktor kinerja otak kita. Oke. Bahkan Tony Buzan, seorang pakar mind mapping, peta pikiran, mengatakan bahwa otak manusia adalah raksasa yang tertidur. Bahwa di dalam otak kita punya miliaran sel-sel, triliunan sel-sel yang itu senantiasa bekerja secara aktif, dan sayangnya kita tidak bisa mengoptimalkan itu. Nah, sehingga teman-teman, maka kita sebagai manusia yang menjadi pribadi pembelajar sepanjang hidup, maka kita semestinya tahu bagaimana otak itu bekerja dan belahan otak mana yang dominan bekerja pada diri kita. Sehingga kita bisa tahu apa kelemahan diri kita. Kita bisa tahu apa kekuatan diri kita. Dan kita bisa tahu lingkungan mana yang cocok dengan diri kita. Orang mana yang bisa produktif dengan kita. Orang mana yang toksik buat kita. Itu kita bisa tahu. Dan apakah teman-teman pernah membayangkan apa yang terjadi kalau teman-teman mengetahui potensi genetik teman-teman sekalian? Sebuah hal yang belum pernah teman-teman temukan sebelumnya. Dan teman-teman menemukan, wow, ternyata selama ini aku punya potensi belahan otak dominan A yang selama ini aku anggurin, gak aku apa-apain. Akhirnya banyak banget bakat terpendam yang gak termaksimalkan. Dan itu sayang banget. Ibarat kita punya makanan, malah kita biarin jadi basi dong. Misalkan apa? Makan pizza gitu ya, atau makan seblak gitu ya. Wah, ini udah jam-jam lapar, mohon untuk tidak lapar ya. Kalau lapar bisa segera ambil makanan supaya tidak lapar. Banyak makanan yang ada di rumah kita, tapi nanti kita biarkan. Apa yang terjadi? Ya basi dong. Akhirnya nggak bisa kita nikmatin. Begitu pula dengan potensi otak dalam diri Anda, teman-teman. Ketika teman-teman tidak mengoptimalkan, maka itu menjadi sel yang mati, yang nggak bekerja. Itu sayang banget. Oke, ntar aku ini dulu accept yang baru join.
Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, silahkan di list ya pertanyaannya. Ini udah jam 8:30 ya, nanti bakal kita selesaikan jam 9. Oke, kok masih masih ini ya, masih muncul ya slide-nya ya. Oke. Udah ganti slide belum? Udah ganti slide belum? Teman-teman. Oh, belum ya? Oh, berarti salah. Kadang tuh gini Google ternyata banyak perbedaan. Sabar ya, teman-teman. Oke, udah muncul pengaruh kepribadian, genetik dan lingkungan. Oke, sip. Oke, thank you. Nah, tadi sempat saya singgung ya, bahwa ketika kita lahir, kita tuh udah punya gift dari Tuhan yang menciptakan kita. Itu berasal dari kedua orang tua kita, dan kalau belahan otak dominan, itu sifatnya gift, nggak bisa diprediksi seperti golongan darah. Kalau teman-teman pernah mempelajari ilmu biologi ketika SMA atau SMP, itu kan dipelajari kalau orang tua golongan darah A, B, anaknya apa, itu kan kayak gitu kan. Nah, kalau potensi genetik otak, itu nggak bisa, itu benar-benar gift. Jadi harus dicek lewat analisis tipologi fisik, dan yang paling akurat adalah dengan scan sidik jari. Jadi 10 sidik jarinya ini di-scan ke alat scan sidik jari, nanti dianalisis dan ketemulah. Seperti itu. Dan itu ilmiah ya, karena ilmu, kalau teman-teman tahu ilmu forensik atau ilmu yang kriminologi, ilmu yang tentang kriminal yang bisa melacak orang dari sidik jarinya, terus bisa kelacak bagaimana bentuk wajah orangnya, itu kan ilmiah. Nah, itu bisa diprediksi juga bagaimana belahan otak dominannya. Bukan prediksi sih, tapi emang udah valid bagaimana belahan otak dominan tuh bisa bekerja dalam kehidupannya. Untuk kayak gitu. Nah, itu adalah tentang potensi genetik. Itu dibawa sejak lahir. Dan ada lagi, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Bagaimana setelah kita lahir, kita menjadi lingkungan A, B, C, dan D, kita menempat diri kita, dan akhirnya kita terbentuk. Oke. Jadi terbentur, pushing. Iya. Yeah. Enggak. Terbentur, jadi terbentuk. Kayak gitu. Nah, dua hal ini adalah hal yang perlu kita amati, bagaimana pengaruh terhadap kepribadian diri kita. Dan juga pasangan kita nantinya. Yang sudah memiliki pasangan. Yang belum, semoga segera mendapatkan pasangan. Amin, gitu dong. Diaminin dong, walaupun gak on mic, semoga mengamini semua ya. Oke. Nah, genetik dan lingkungan ini punya persentase masing-masing. Nanti bakal aku bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mencoba merefleksikan diri ya teman-teman, bahwa ketika kita tahu bagaimana pengaruh genetik itu terhadap kepribadian diri kita, maka bakal banyak banget rahasia-rahasia, misteri-misteri yang selama ini kita penasaran, kok bisa itu terjadi, itu bakal terjawab. Contoh, aku punya keponakan teman-teman. Keponakan satunya umur 3 dan satunya umur 5 hari. Ya, enggak 5 hari, 5 tahun gitu. Nah, ternyata dua si bocil ini tuh beda banget karakternya. Yang satu, yang pertama, itu namanya Marwah. Si Marwah ini itu suka ngoceh mulu. Dikasih benda apa, disuruh cerita tentang benda itu bisa ngasih cerita. Bisa di novel bahkan, tuh kayak gitu. Ngalahin Pidi Baik mungkin ya. Nah, saya pun heran, kok bisa sih bocah ini selancar itu bikin kreasi gitu. Sedangkan bocil yang kedua, ponakan saya yang kedua, itu pendiam. Sukanya ngelihat benda tuh kayak gitu. Dan gak sengoceh yang pertama gitu. Nah, saya sebagai omnya ya, bukan om ya. Ini saya masih muda, teman-teman. Saya masih kelahiran 97, belum om. Saya pun penasaran kan, kok bisa nih bocil beda banget gitu. Dan kakak saya pun sama istri juga bingung, kok bisa nih bocil beda banget, kontras gitu.
Dan ternyata teman-teman, ketika saya punya instrumen untuk men-scan sidik jari manusia, saya mencoba men-scan ponakan saya. Dan scan ini baru bisa dilakukan ketika manusia minimal usia 2 tahun. Nah, kebetulan ponakan saya udah 3 tahun umurnya, jadi udah bisa. Dan ternyata ketemulah. Ternyata ponakan saya yang pertama, itu potensi genetiknya adalah belahan otak dominan kanan atas. Oke, alias otak kreatif. Otak yang chemistry-nya itu gagasan. Suka berimajinasi. Dan kelihatan dari lirikan matanya. Lirikan matanya tuh kayak mencoba mencari-cari ide gitu loh. Dan setelah saya telisik dengan golongan darah saya, ternyata golongan darah saya itu refleksnya adalah otak dominan yang sama dengan ponakan saya, otak intuiting, otak kanan atas. Dan saya lihat tatapan mata ponakan saya itu mirip sama tatapan mata saya. Akhirnya, oh gitu ya ternyata ya. Ketika anak kecil itu di-scan sidik jarinya, akhirnya kita tahu potensi genetiknya sejak lahir. Dan dampak yang sangat-sangat positifnya adalah kita bisa tahu gimana cara didik si bocil ini dengan benar. Sesuai fitrahnya. Oke? Jadi kita bisa memotivasi sesuai alamiahnya. Jadi kita nggak memaksakan dia, kita nggak membuat mereka tersiksa. Karena banyak banget orang tua yang nggak tahu potensi dirinya anaknya, bahkan nggak mau tahu, akhirnya mau memaksa anaknya harus jadi dokter, harus jadi pemain sepak bola, harus jadi artis yang nggak boleh KDRT seperti Rizky Bilar. Wah, harus jadi artis yang baik. Nah, kan banyak orang tua yang memaksakan seperti itu. Akhirnya ya terjadilah bentrok antar keluarga nggak harmonis seperti itu. Oke, nah itu masih secuplik cerita tentang ponakan saya. Itu ya, yang ponakan saya yang pertama, otak gagasan. Dan ponakan saya yang kedua, namanya Marzi, yang usia 3 tahun, itu potensi genetiknya adalah otak kiri atas. Jadi kontras tuh, makanya bisa ketahuan. Yang ponakan saya yang pertama otak kanan atas, yang ponakan saya yang kedua itu otak kiri atas. Otak thinking, analitis. Jadi pantesan setiap kali ngeliat sesuatu itu sukanya diem ngamatin gitu, nggak ngoceh. Beda banget sama ponakan saya yang pertama, ngocehnya minta ampun, kayak iklan Denko gitu, udah kayak gitu. Atau teman-teman kalau tahu siapa Lala yang anak kecil yang viral tuh yang lucu banget, atau Retno Hening itu, nah itu lucu banget karena anaknya itu mirip banget sama ponakan saya yang pertama. Nah beda banget sama ponakan saya yang kedua, ternyata potensi genetiknya adalah otak kiri atas, otak thinking sama otak intuiting. Jadi beda. Di situlah akhirnya terjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini meresahkan saya dan keluarga saya. Kok bisa nih bocah beda gitu? Akhirnya terjawab, dan kakak saya akhirnya bisa mendidik si duo bocil itu yang lucu banget untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya sesuai genetiknya. Dan itu sangat membantu sih ketika kita tahu potensi genetiknya orang yang kita sayangi dan kita cintai, apalagi potensi genetik diri kita sendiri. Oke. Dan banyak banget manfaat yang bisa kita temukan ketika kita punya ilmu potensi genetik, apalagi tentang menganalisa orang yang kita sayangi gitu, orang yang kita tebak-tebakan, ini cocok gak ya sama gue gitu, apakah jangan-jangan dia pelakor gitu, apakah jangan-jangan dia genetik yang suka selingkuh, seperti itu. Nah itu dalam tanda kutip ya, selingkuh dan pelakor. Dan itu karena secara sains itu bisa terjadi, faktor genetik otak. Dan itu ada yang komen tuh di konten TikTok saya, ya walaupun genetiknya gitu, tapi kalau komitmennya ya harus nurunin komitmen. Pertanyaannya, lebih kuat mana nih, komitmen atau genetik gitu? Contoh, kita sebagai manusia punya fitrah lapar dong, iya kan? Tapi kalau kita puasa, kita punya komitmen kan kepada diri kita sendiri, harus puasa gitu. Tapi kan ya ada aja godaan gitu, entah itu masakan nasi padang, iklan sirup marjan dan lain sebagainya, yang itu bikin fitrah kita menggebu-gebu dan akhirnya bisa batal puasa. Seperti itu. Kenapa? Ya kita punya fitrah dorong untuk makan, alamiah begitu. Nah begitu pula dengan orang menjalin hubungan gitu. Walaupun ada komitmen, tapi kalau genetiknya emang seperti itu, maka bagaimana, pertanyaannya, bagaimana supaya bisa mengantisipasi kemungkinan itu terjadi?
Begitu teman-teman. Oke. Sedikit demi sedikit mulai memahami ya bagaimana ilmu genetik ini mempengaruhi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, kita lanjut. Sekarang sudah jam berapa? 20 menit lagi. Oke. Nah, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab seiring dengan teman-teman mendalami ilmu genetik gitu. Gak perlu mendalami deh, minimal tahu lah. Oh, ternyata orang kalau punya potensi genetik A itu cirinya kayak gini ya. Nah, itu kayak gitu. Kemarin baru tadi pagi, saya ketemu sama orang yang cirinya tuh cerawak, gampang ngelawak, terus suka supel sama orang. Saya tebak, Mas, golongan darah sampean, kalau bahasa Jakarta ya, golongan darah lu ini ya. Terus dia jawab, "Lah, iya," gitu. Kok bisa tahu? Nah, itu terjadi karena saya mendalami ilmu genetik, tahu bahwa karakteristik orang golongan darah ini tuh ini, akhirnya kita bisa tahu, oh kayak gitu. Itu sifatnya genetik kan. Nah, itu seperti itu. Akhirnya seperti itu, kalau kita tahu ilmu genetik, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan seperti siapakah diri kita yang sesungguhnya? Apakah kita sudah benar jalan yang kita lalui ini sesuai dengan apa yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan habit yang bakal kita bangun nantinya? Karena mungkin semangat itu adanya di awal. Tapi kalau nggak sesuai genetik, wah itu susah banget gitu. Oke. Terus pertanyaan lagi, kenapa hubungan saya dengan pasangan atau keluarga atau rekan kerja kurang harmonis? Nah, itu pun bisa terjawab juga dengan bagaimana pendekatan energi antar potensi genetik itu. Dan ini ilmiah banget ya. Ibarat seperti api ketemu air. Siapa yang memadamkan dan siapa yang dipadamkan? Air dong yang menang, ya kan? Air menang terhadap api yang padam. Nah, itu adalah gambaran bagaimana energi alam terhadap energi manusia, gitu. Ketika orang punya potensi genetik A ketemu dengan potensi genetik B, siapa yang padam nih? Nah, itu kayak gitu. Itu terjawab dengan potensi genetik. Berikutnya, apakah pasangan saya cocok dengan saya? Dan apakah benar-benar jodoh? Oke, disclaimer dulu ya. Ilmu potensi genetik itu bukan menjudge, wah ini nggak jodoh nih, lu mesti putus, lu mesti cerai. Nggak kayak gitu ya, itu terlalu jahat banget. Ilmu potensi genetik itu menjelaskan bagaimana warna atau dinamika hubungan kedua orang tersebut. Bagaimana skor cintanya, siapa yang bucin banget, siapa yang nggak bucin. Contoh, Raisa. Oke. Raisa itu punya potensi genetik otak thinking, otak kiri atas. Udah di-scan sidik jarinya, valid ini. Dan dia introvert juga. Ketika orang thinking ketemu dengan orang feeling, maka yang padam adalah orang thinking. Ini aku spill ya, salah satu ilmu tentang genetik ini. Jadi yang padam orang thinking. Dan dalam pasangan, skornya adalah ketika si pasangan ini yang ditaklukkan, maka skor cintanya maksimal banget. Level bucinnya bucin banget, nggak logis, nggak rasional. Oke. Maka Raisa dan Hamis Daud itu feeling. Oke. Jadi wah, terjawab. Seorang Raisa yang dipujakan oleh jutaan kaum Hawa ini bisa takluk sama Hamis Daud. Kok bisa nih? Ini punya ilmu pelet apa nih Hamis Daud? Ternyata bukan ilmu pelet, tapi apa? Ilmu pelit. Bukan. Tapi itu ilmu genetik. Dan kelihatan banget seorang diva, seorang artis yang Malang Buana punya aura thinking tuh kelihatan banget. Jadi kalau teman-teman ngeliatin karakteristiknya siapa? Raisa itu auranya diva banget dan dia suka mendominasi lingkungannya. Nah, itu biasanya punya potensi genetik otak thinking. Oke. Itu sekelumit tentang pasangan jodoh. Oke, dan aku punya cerita lagi sih. Tetangga aku, dia seorang public speaker juga, seorang perempuan kan, punya suami petingginya TNI. Tahu kan orang TNI kan, bro, apa lo, pokoknya gagah banget kan. Tapi bapak-bapak ini bucin banget sama istrinya. Jadi kayak suami-suami takut istri, tahu ya, itu sinetron lama itu ya. Suami-suami takut istri. Kenapa bisa gitu? Ternyata ketika dicek potensi genetiknya, istrinya itu menaklukkan suaminya. Sehingga suaminya bucin banget sama istrinya. Seorang petinggi TNI bisa bucin banget gitu. Jadi kayak
perawakan preman tapi berhati Hello Kitty buat istrinya tuh kayak gitu. Itu bisa terjelaskan dengan potensi genetik. Wow sih. Jadi betapa luar biasanya ketika kita tahu ilmu genetik itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa motivasi hidup kita sering kali hilang gitu. Nah, itu bisa terjawab karena ada ya orang itu bisa bahagia tanpa duit. Walaupun terkadang munafik, tapi itu ada tuh kayak gitu. Ada orang yang punya duit banyak tapi nggak bahagia, itu ada gitu. Karena kenapa kok bisa kayak gitu? Ternyata chemistry otaknya itu emang bukan duit. Nah, itu kayak gitu. Ada yang chemistry otaknya gagasan, imajinasi, kayak tadi otak intuiting. Atau ada yang chemistry-nya itu cinta, ada yang chemistry-nya itu tahta, ada yang chemistry-nya itu kebahagiaan, hedon pokoknya itu kayak gitu. Bukan duit, pokoknya senang-senang aja sama orang yang cocok dengan dia, itu kayak gitu. Dan itu ada. Nah, maka ketika kita tahu potensi genetik dari kita bisa tahu, oh, energi utama dalam hidup gue itu ini ya, berarti gue seringkali merasakan hal-hal tuh itu terus karena emang itu energi utama gue, kayak gitu. Oke. Dan kayaknya itu, ketika kita tahu potensi genetiknya udah jelas, kita bakal tahu apa kekuatan dan kelemahan diri kita yang kita bawa sejak lahir. Dan itu bersifat konstan, nggak berubah-berubah. Oke? Beda dengan ilmu kuesioner yang biasanya kayak MBTI kayak gitu, itu kan seringkali berubah-ubah. Itu karena terpengaruh faktor lingkungan, itu kayak gitu. Nah, kalau scan sidik jari dan analisis fisik, nah itu sifatnya genetik dan itu sulit banget untuk berubah. Oke. Terus ada lagi, kenapa mungkin kita udah berusaha keras tapi hasilnya nggak semaksimal mereka yang kerjanya biasa-biasa aja gitu. Contoh, kita belajar public speaking, udah mentok banget gimana caranya public speaking, lancar ngomong tanpa teks, bisa bagus di panggung. Tapi tiba-tiba ada nih bocah nggak belajar ngapa-apa, tiba-tiba ngomong aja di panggung, tiba-tiba bisa lancar ngomong. Kok bisa dia kayak gitu? Nggak adil nih Tuhan. Nah, akhirnya kayak nggak mengadilkan semesta, nggak mengadilkan Tuhan. Padahal dia nggak tahu bagaimana semesta itu bekerja, bagaimana ilmu genetik itu bekerja. Andaikan tahu, pasti bakal, oh begitu ya, ternyata potensi genetik gue itu emang bukan public speaker, sedangkan dia public speaker gitu. Contohnya lagi ada cerita Bu Risma ya, tahu ya Bu Risma. Bu Risma dulu tuh waktu sebelum jadi menteri, waktu SMA-nya tuh kompetitif banget dan jadi sempat hampir jadi atlet lari, kan hobi lari. Pengen ngalahin temennya yang juara 1 lari terus. Akhirnya apa? Nggak bisa gitu. Karena sadar emang bukan bakatnya dan akhirnya cari ke hal-hal lain yang bisa mewadahi bakatnya dan akhirnya menjadi orang yang jadi Bu Risma sekarang seperti saat ini. Nah itu begitulah kawan-kawan, Sobat Gen. Nah ini enaknya saya nyapa teman-teman apa ya, Sobat Gen ya. Tapi khawatirnya jadi kayak Sobat Gen FM nih. Sobat Gen kan enak ya, Sobat Genetik gitu ya. Karena di sini banyak milenial juga dan juga ada Bapak Ibu gitu. Oke. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab ketika teman-teman mengetahui ilmu genetik. Oke, ada pertanyaan? Silakan di list dulu di kolom chat atau di kertas, nanti bisa kita diskusin bareng-bareng. Oke. Nah, berikutnya teman-teman. Kita masih mendalami ya bagaimana pentingnya ilmu genetik itu. Kenapa kok kita mendalami ini? Karena begini teman-teman. Kalau kita nanti ya, misalkan saya ngasih tahu, kalau potensi genetik itu cirinya kayak gini. Kalau kita sekedar tahu doang, tapi kalau kita nggak tahu cara implementasinya gimana, wah itu bakal mubadir sih. Gitu. Ibarat teman-teman, aku kasih senjata yang ampuh untuk membaca kepribadian orang, tapi nggak digunakan dengan baik, wah ini sayang. Gitu. Jadi lebih baik kita mendalami terlebih dahulu bagaimana falsafahnya, bagaimana benefitnya terhadap diri kita sepanjang hidup, kayak gimana, nah itu kita dalami terlebih dahulu. Supaya kita bisa merasakan, bisa dapat feel-nya gitu terhadap ilmu genetik ini. Oke, berikutnya ini yang nggak kalah menarik teman-teman, bahwa ketika kita membuat plan dalam kehidupan kita seringkali mengalami dilema kan. Misalkan kita milih karir, milih jurusan kuliah, apa ya mending di kedokteran atau teknik ya, atau di sosial ya. Nah, itu kan kita kayak nyari jalan kan. Nah, seringkali kita tuh lupa nyari jalan, tapi langsung ke caranya gitu. Cara menuju jalan itu. Contoh, gimana caranya aku bisa masuk kedokteran UI, kedokteran UGM, atau teknik kampus A, kampus B. Pertanyaannya, apa emang itu jalan
jalan sukses Anda seperti itu? Apa jangan-jangan itu cuma ambisi Anda yang yang itu terkontaminasi oleh lingkungan Anda? Teman-teman yang lain, wow ini orang teknik semua, wow gue teknik begitu teknik, nggak sesuai. Udah keluar duit banyak, duit UKT banyak, nggak sesuai. Jadi depresi, stres, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, mending mana nih? Kita nyari jalan dulu atau cara dulu? Ayo, dalam menentukan kehidupan kita cari jalan kesuksesan dulu atau cara kesuksesan dulu? Ada yang pengen menjawab? Yuk silahkan. Mending mana? Jalan dulu atau cara dulu? Yuk, monggo. Mohon on mic. Satu aja aku pengen denger. Ayo, satu aja. Ada yang berani gak? Mending mana? Jalan dulu atau cara dulu? Jalan kesuksesan dulu atau cara kesuksesan dulu? Kenapa cara? Oh gitu ya? Berarti nentuin cara dulu baru jalan? Gitu. Oke, contoh nih. Kamu tinggal di mana? Bekasi. Mau ke kota Bali gitu ya? Bali. Kamu nentuin cara dulu berarti? Kamu pengen caranya gimana caramu? Bentar, kalau rute kan berarti kan jalan kan? Kalau cara kan berarti alat transportasinya, iya kan? Berarti kamu milih alat transportasinya dulu. Oke. Sekarang tetapkan mau pakai alat transportasi apa? Pesawat, oke. Sekarang beli tiket pesawat. Berapa? Misalkan 1 juta ya. Oke. Kurang kan? 1,5 juta lah. Oke, udah beli ya? Udah beli. Seret. Ternyata ada badai. Gimana? Oh, udah kayak mengejar cinta ya. Walau badai menghadang gitu ya. Dikejar terus gitu. Wow. Fix mengejar cinta nih ke Bali ya. Walau badai menghadang, terjang terus ya. Walau kalau misalkan badainya bener-bener badai dahsyat, akhirnya pesawat atau bandara memutuskan nggak ada pesawat yang terbang. Gimana tuh? Nah, berarti gimana? Udah keluar duit banyak, tapi jalannya nggak ada. Udah mutusin beli pesawat nih, tapi ternyata jalannya nggak bisa pesawat udara. Gimana tuh menurut kamu? Gimana? Oke. Berarti kamu cari alat transportasi yang bisa ke sana. Iya kan? Berarti yang bisa kamu mencari jalan yang bisa mengantarkan ke Bali, iya kan? Nah, berarti yang harusnya kamu lakukan adalah mencari jalan dulu atau cara dulu. Nah, lu eng. Gimana? Bisa nggak? Bingung. Boleh sih kalau mau cara dulu boleh, tapi risikonya itu ada namanya stupid cost. Kita mengeluarkan biaya untuk kebodohan kita sendiri. Gitu ya. Udah tahu badai malah beli tiket pesawat, udah tahu banyak COVID harus rawan terkena COVID malah beli tiket pesawat. Crazy rich banget ya beli pesawat ya. Akhirnya apa? Stupid cost kita. Ya, ingat ya, ada istilah stupid cost. Itu sering banget kita gelontorkan gitu. Kita nggak tahu skincare mana yang cocok, keluar duit buat beli skincare, beruntusan. Itu stupid cost gitu. Yang harusnya beauty cost jadi stupid cost, ongkos kebodohan kita. Karena kita nggak tahu tentang misalkan ilmu wajah yang cocok ke mana. Gitu. Kalau misalkan kita konsultasi sama dokter, walaupun budgetnya cuma 500 ribuan doang, tapi skincare-nya lebih cocok. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi dalam percakapan kita, sorry tadi siapa? Dari mana? Kau boleh tahu? Ah ya, oke. Umur?
Oh 27, oke. Masih muda nih. Nah itu adalah secuplik bagaimana dinamika kita dalam menentukan jalan kesuksesan kita. Kebanyakan kita menentukan caranya terlebih dahulu, padahal yang harus kita menentukan adalah jalannya terlebih dahulu. Ada jalan apa aja yang bisa yang bisa mengantarkan kita ke sana, itu seperti itu. Oke? Oke, dapat jawab. Oke, thank you Alia. Oke. Jalan yang harus kita lakukan itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan salah satunya adalah dengan menemukan itu dengan ilmu potensi genetik kita. Contoh, saya menemukan tokoh public speaker Pak Jamil Azaini, itu memang genetiknya adalah seorang feeling introvert. Dan seorang genetik feeling introvert adalah genetik para public speaker, dan sangat-sangat cocok Babe Jamil Azaini menjadi public speaker. Setiap kali ngomong bisa membuat orang nangis, terus langsung ketawa seketika. Itu karena skill jalannya udah sesuai. Udah sesuai fitrahnya. Coba Babe Jamil Azaini suruh jadi dokter, jadi teknisi apa kayak gitu, jelas sangat kontras dengan fitrahnya dia, bahkan bisa jadi stres banget dan sebagainya gitu. Nah jadi ketika kita tahu potensi genetik kita bisa tahu, oh jalan yang bisa mengatakan kita sukses dengan no stupid cost itu apa gitu. Kalau otak sensing, maka dia cocok untuk jadi apa, pebisnis. Orang thinking jadi politisi atau jadi bos. Terus apa, otak intuiting jadi pencipta karya-karya kayak gitu. Nah sehingga ketika tahu potensi genetik kita udah tahu jalan mana nih, atau bahasa adalah karpet merah nih. Ini udah kayak Paris Fashion Week yang ada karpet merahnya, ya gak sih? Tahu Cita yang Fashion Week yang ada karpet merahnya, tapi diinjak-injak sama Bonge dan kawan-kawan kayak gitu. Oke, jadi kita apa? Wah, tidak ada rekaman ulang, sorry. Thinking tutupnya ada banyak kok. Intinya thinking itu chemistry-nya kekuasaan. Jadi lingkungan mana yang memberikan dia kekuasaan itu cocok buat dia. Contohnya kalau nggak salah Anies Rashid Baswedan ya. Anies Baswedan sama Jokowi itu dengar genetiknya otak thinking. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita menemukan jalan kesuksesan kita terlebih dahulu. Habis gitu kita tentukan caranya bagaimana supaya bisa lewat jalan itu gitu. Jadi nggak kebalik. Contoh, kita pengen pergi ke suatu tempat, kita langsung menentukan terlebih dahulu, kita langsung menentukan caranya, naik mobil gitu. Ternyata macet, ya udah berjam-jam di jalanan gitu, nggak nyampe sana acaranya udah telat, nah jadi gagal dong ya kan. Cari dulu mana jalan yang bisa mengantarkan kita on time ke sana. Pakai apa? Pakai helikopter. Ya kan nggak apa-apa, pokoknya jalannya bisa mengantarkan kita ke tujuan. Akhirnya kita cari ongkos yang bisa sesuai dengan jalan kesuksesan kita, tanpa mengeluarkan stupid cost itu tadi. Oke? Karena betapa banyak kita ikut les sana sini, ikut pelatihan sana sini, nggak sesuai. Karena apa? Karena nggak sesuai genetik kita. Sesimpel itu teman-teman, ilmu genetik dalam menjawab keresahan dalam kehidupan kita. Oke, terus apa lagi? Ketika kita punya ilmu tentang potensi genetik, kita bisa tahu bakat terpendam kita, teman-teman. Oke, seorang Jamil Azaini lagi siapa ya? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno kan pebisnis. Oke, pebisnis. Tapi ternyata Sandiaga Uno tuh punya potensi genetik. Ini gak usah dikasih tahu kemana-mana ya, ini rahasia banget, ini rahasia negara. Ini dokumen rahasia sangat penting nih. Bjorka aja nggak tahu ini guys, Bjorka nggak tahu ini, jangan dikasih tahu. Enggak, ini udah tahu. Jadi Sandiaga Uno itu walaupun pebisnis kayak gitu, tapi ternyata dia punya genetik otak feeling. Jadi Sandiaga Uno lelaki perasa gitu. Akhirnya apa? Otak feeling itu ternyata punya bakat alamiah ke medan politik. Makanya walaupun udah setajir itu Pak Sandiaga Uno, tapi akhirnya ujung-ujungnya terjun ke politik. Walaupun dibully, OKOC dan sebagainya, tapi tetap konsisten ke dunia politik. Terus siapa lagi? Anak singkong tuh siapa? Khairul Tanjung, pebisnis konglomerat Indonesia. Itu setahu saya itu otak sensing. Otak sensing
bakat banget chemistry-nya harta kan, jadi bakat banget untuk jadi pebisnis, sehingga walaupun sempet terjun ke pemerintahan akhirnya nggak doyan ke pemerintahan, tetap konsisten ke pebisnis. Kenapa bisa begitu? Karena dia menemukan karpet merahnya sebagai pebisnis, sehingga nggak terjun ke politik. Sebaliknya, Sandiaga Uno karpet merahnya adalah politik. Oke. Nah, sehingga walaupun udah tajir melintir tapi pengen terjun ke politik. Nah, itu dia. Ketika kita tahu ilmu potensi genetik, akhirnya kita bisa mengamati bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu. Oke. Sebaliknya, ketika kita tahu potensi genetik dari kita dan orang lain, kita bisa tahu bakat terpendam apa yang harus dipendam. Oke ya. Ini sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi bakat terpendam apa yang harus dipublish, harus dioptimalkan, ini harus kita pendam gitu. Apa contohnya? Contohnya adalah genetik orang yang suka selingkuh, para pelakor, pebinor. Itu adalah faktor genetik, teman-teman, gitu. Itu adalah bakat terpendam yang harus dipendam. Jangan sampai itu teroptimalkan, bahaya tuh kayak gitu. Oke. FYI, ini kita bahas genetiknya si ini ya, inisial R ya, seorang artis yang pandai main Smackdown. Nah, ternyata inisial R ini punya secara sekilas punya potensi genetik otak feeling. Nah, otak feeling itu chemistry-nya tuh cinta. Tapi otak feeling itu cintanya tuh mudah penuh dan mudah kosong. Nah, kalau orang yang punya otak feeling ini nggak cerdas, oke ya, di garis bawah ya, nggak cerdas, sehingga cenderung apa ya, dalam tanda kutip itu emosional, dan akhirnya yang harusnya punya kecerdasan emosi malah nggak cerdas, itu akhirnya malah mengamuknya tuh menyengat, ngamuknya tuh membakar. Bahkan dalam salah satu rekaman videonya kan sampai anjing lu, menyengat banget gitu. Padahal seorang feeling itu harusnya nggak kayak gitu. Dan kok bisa kayak gitu? Karena berarti inisial R ini belum cerdas. Oke. Mohon di mute teman-teman yang join, di mute biar nggak mengganggu. Oke. Nah, jadi ketika kita tahu ilmu potensi genetik itu bagaimana dan terhadap diri kita, akhirnya kita lebih berhati-hati. Kalau misalkan punya pasangan nih, ternyata punya kecenderungan otaknya feeling, wah berarti tangki cintanya mudah kosong dan mudah penuh. Wah berarti harus sering-sering berkomunikasi gimana caranya kalau lagi kosong tangki cintanya, maka bagaimana supaya gampang penuh. Karena kalau misalkan nggak diwadahi, nggak segera di action kan, wah itu khawatir terjadi itu tadi perselingkuhan dan sebagainya. Nah itu bahaya kayak gitu. Ntar yang terjadi malah timbul aktor-aktor Smackdown baru nanti ya, dengan teknik mencekik, membanting. Astagfirullah, kok bisa? Untuk anda yang fans, ada nggak yang fans inisial R di sini? Rehan, begitu Shuli, lupakan Rehan. Ada yang on back nih, di mute jangan lupa. Inisial R ini luar biasa ya. Gak semua orang loh bisa menerapkan ilmu karate, ilmu Smackdown, ilmu martial arts dalam konteks rumah tangga. Itu butuh keberanian dan kezaliman. Ya Allah, kok bisa ini? Untuk anda yang fansnya inisial R, saya salut. Saya juga fansnya inisial R karena cerdas banget loh dia tuh. Iya. Saya fans banget sama inisial R. Kalau nggak ada artis yang lain sih, semoga segera selesai masalahnya itu. Yuk, oke. Itu tadi adalah bagaimana jalan kesuksesan yang bakal kita temukan ketika kita bisa mengetahui ilmu potensi genetik. Kita bisa tahu jalan kesuksesan kita mana, sehingga kita bisa mengeluarkan cost kita sesuai jalan kesuksesan kita, sesuai fitrah kita, sesuai gift yang diberikan oleh Tuhan kita. Gak ada yang namanya stupid cost. Oke?
Oke ya, ini mungkin istilah baru nih, stupid cost. Oke. Jadi kalau ada stupid cost berarti ada smart cost. Oke. Ini cost biaya bukan kos-kosan ya. Dan kalau kos-kosan ada eco cost, ada kos-kosan yang sesuai apa eco house kayak gitu. Nah, terus kalau kita tahu potensi genetik, kita bisa tahu bakat terpendam mana yang harus kita publish dan bakat terpendam mana yang harus kita pendam. Oke. Itu ada loh, literally ada. Tidak mengada-ada. Oke, contoh lagi ya, orang thinking kan hitam putih biasanya. Kontras. Kalau A A B B C C D D E E terus sampai Z. Jadi orang thinking biasanya hitam putih. Nah, bahayanya adalah maka terlalu fanatik dan terlalu bisa jadi radikalis dan bahaya sih kayak gitu. Jadi kan harus dipendam bakat-bakat yang seperti itu. Oke ya, dipahami ya. Silahkan kalau ada yang pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau ditulis di kertas. Oke, kita lanjut. Oke. Kalau tadi kita bahas manfaatnya bagaimana mendalami ilmu potensi genetik, maka kita mulai nih membuka kulit dari ilmu potensi genetik. Oke. Jadi kalau kita membahas ilmu potensi genetik itu ada banyak teman-teman teorinya tuh kayak gitu. Ada MBTI, MBTI itu lingkungan sih bukan genetik. Ada ilmu triliun brain, tiga belahan otak, 5 belahan otak dan sebagainya. Itu ada banyak banget dan gak mungkin aku spill di sini karena keterbatasan waktu dan itu otak banget. Gak easy going nanti kalau aku bahas di sini. Nah, akhirnya perlu adanya pendekatan yang lebih simple dan lebih akurat dan aplikatif. Oke ya, 3 kata kunci itu. Simple, akurat, dan aplikatif. Kenapa 3 kata kunci itu? Karena kebanyakan ilmu-ilmu kepribadian tuh terlalu rumit. Orang yang kayak gini nih, misalkan ya, orang yang tipe kepribadian A itu cirinya kayak gini, terus akhirnya nggak implikatifnya gimana? Kalau misalkan ketemu sama yang tipe B, gimana hubungannya? Apakah menaklukkan, ditaklukkan, atau didukung? Nah, itu kayak kurang aplikatif. Nah, akhirnya dengan konsep yang nanti akan kita bahas di sini, itu simple, karena cuma 5 doang, nggak sebanyak 16 kayak MBTI. Terus akurat, karena akurasinya kalau teman-teman nanti ketemu sama orang yang bisa scan sidik jari teman-teman, itu akurasinya 95%. Jadi, kemungkinan errornya cuma 5%, dan itu udah sangat-sangat akurat banget. Kalau kuesioner itu, kayak MBTI dan sebagainya, itu akurasinya nggak sampai 50%. Karena berkali-kali kita bisa berbeda hasilnya. Gitu. Oke. Terus, akurat dan implikatif. Nah, dengan ilmu ini kita bisa tahu implikasinya apa dalam kehidupan kita, dalam menjalin hubungan rumah tangga, atau dalam hubungan keluarga, itu bisa terjawab. Nah itu. Apalagi ini bahas tentang otak, yang itu kita bawa kemana-mana. Gak mungkin dong kita, aduh capek nih gue taruh otak gue dulu lah. Kan gak mungkin kan. Jadi otak kita selalu kita bawa kemanapun, dan itu harus kita pahami apa sih belahan otak dominan gue yang selama ini konsisten terhadap kepribadian gue. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, di sini nanti bakal kita bahas namanya konsep STIF-IN. Kalau disingkat adalah Stephen, kayak gitu ya. Dan ini udah banyak public figure yang make, udah banyak orang-orang yang make. Ini bukan make obat-obatan terlarang ya, bukan, tapi pakai pakai scan sidik jari ini. Jadi kalau teman-teman kepo, penasaran, bisa aja nanti kepoin di Instagramnya Stephen. Nanti ada Stephen Institute, ada Stephen Family, itu pusatnya gitu. Dan kalau teman-teman butuh bantuan saya, aku bantu aja untuk nemuin orang-orang di dekatnya teman-teman yang bisa nyekan sidik jarinya teman-teman. Oke, nanti supaya apa? Nanti follow up-nya, karena nggak semua orang bisa ngasih konsultasi yang enak kayak gitu. Bisa aja cuman scan doang, tapi terus dampaknya apa? Kalau aku ada masalah gimana konsultasinya? Itu nggak semua konsultannya itu bisa tuh kayak gitu. Karena ini butuh pendidikan khusus dan sebagainya, butuh skill khusus. Nah itu nanti kalau teman-teman nyari konsultannya lewat aku, ntar bisa aku bantu untuk aku konsultasikan, konsultasinya lewat aku kayak gitu. Oke.
Nah, jadi Stephen ini adalah 5 belahan otak dominan. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Oke ya, silahkan dilihat. Oke. Nah, nggak cuma itu, ilmu genetik itu bisa melihat kepribadian ekstrovert dan introvertnya orang. Itu lewat scan sidik jari itu. Gitu. Jadi kalau selama ini teman-teman ngerasa introvert, extrovert, kok kadang-kadang ambivert, kadang-kadang extrovert, kadang introvert. Kenapa? Nah, ilmu genetik bisa memvalidasi apakah kita extrovert atau introvert secara real, gitu, kayak gitu. Nah, jadi otak ekstrovert itu lapisannya tuh lapisan luar, kulit luar, namanya kulit luar otak. Itu warnanya abu-abu. Nah, kalau sel yang dominan bekerja di otak kita otak luar, berarti kita ekstrovert. Kita terpancing energinya dari luar, itu kayak gitu. Nah, sebaliknya, kalau yang dominan itu lapisan dalam kita, itu berarti kita introvert. Kita cenderung terpancing dari dalam energinya. Nah, coba nih aku tanyakan ke teman-teman. Menurut teman-teman, saya ini extrovert atau introvert dengan gaya ngomong seperti ini? Coba dong. Mana? Introvert, extrovert. Nah, kayak gitu kan. Kan beda-beda kan. Kayaknya ngomong enak nih, ini extrovert nih, tuh kayak gitu. Tapi kok kadang pendiam. Sorry, harus di-mute. Halo, teman-teman, mute. Oke, thank you. Nah, kok bisa berbeda seperti itu? Nah, itu karena orang dari luarnya bisa termanipulasi lah. Nah, manipulatif. Orang tuh kalau kepribadian di luar suka nongkrong tuh kayak gini, ternyata introvert ternyata. Nah, itu bisa. Nah, gimana cara menemukan yang real? Yaitu dengan scan sidik jari itu. Akhirnya kita menemukan belahan otak mana yang dominan. Karena itu berfungsi dalam mengetahui cara memotivasi diri kita. Contoh, jadi saya ini kepribadiannya adalah cara motivasinya itu nggak dengan difasilitasi, tapi dengan dipancing, ditantang. Nah, itu beda. Extrovert gimana, introvert gimana. Karena ada tuh orang yang kerjanya harus difasilitasi dulu, baru bisa kerjanya oke. Tapi ada juga orang yang udah difasilitasi, udah dikasih anggaran, kayak dikasih perangkat yang bagus, tapi kerjanya nggak maksimal. Kenapa? Karena nggak ditantang gitu. Dia butuh tantangan, dia nggak butuh fasilitas. Gitu. Ada orang kayak gitu. Nah, makanya ilmu Stephen ini pun juga dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan. Orang-orang yang membutuhkan bagaimana karyawannya atau SDM-nya bisa digerakkan dengan cara efektif. Bahkan dengan analisa hubungan 5 potensi kecerdasan ini, kan ada yang didukung, ada yang menaklukkan, ada yang ditaklukkan. Itu akhirnya kita bisa tahu. Bahkan ada loh bos, bos yang literally atasan, itu takluk sama bawahannya. Kok bisa itu terjadi? Karena ilmu genetik bisa menjawab itu, fenomena itu. Karena faktor genetik. Otak si bos ditaklukkan sama karyawannya. Contoh, otak bos yang thinking ditaklukkan sama otak karyawannya yang feeling. Otak ini yang hitam putih, ketika disentuh perasaannya, maka luluh. Orang feeling bisa menyentuh perasaan orang. Oke, bisa tergambar teman-teman sekalian? Oke, nah dari 5 mesin kecerdasan ini dan kepribadian manusia ini masing-masing punya karakteristik, gaya belajar, motivasi, chemistry, dan lain-lain yang berbeda-beda. Jadi nanti ada instrumennya yang lengkap, nanti ada 5 mesin kecerdasan, dan kalau dibagi extrovert introvertnya jadi 9. Oke, kan ada 5. Nah, kalau yang sensing, thinking, intuiting, feeling, yang otak bener-bener otak, maksudnya otak yang nggak dibatang, karena ada batang otak. Oke ya. Kalau batang otak itu nggak ada lapisan luar sama dalamnya, itu kayak gitu. Oke. Kalau batang otak itu nggak bisa dideteksi introvert sama extrovertnya. Jadi nggak ada analisis genetiknya apakah dia extrovert atau introvert gitu. Jadi kalau ada orang yang punya genetik insting, dia nggak bisa divalidasi apakah dia introvert atau extrovert. Faktor lingkungan lah yang bisa menentukan apakah dia introvert atau extrovert. Oke. Nah, kalau yang selain insting, yang potensinya di bagian otak, daging otaknya, maka dia bisa dianalisis apakah dia extrovert atau introvert. Jadi totalnya bisa 9 kepribadian. Ada sensing introvert, sensing extrovert, dan lain sebagainya. Keempat-empatnya dibagi menjadi 2, extrovert dan introvert pun itu beda loh. Contoh. Ini aku spill ya, nanti aku bagikan di next pertemuan. Feeling introvert dan feeling extrovert, walaupun sama-sama chemistry-nya cinta,
Tapi yang introvert, chemistry-nya adalah dicintai. Sedangkan extrovert, chemistry-nya adalah mencintai. Oke? Sorry, harus di-mute. Ada yang on mic nih. Tolong di-mute dong. Oke, gitu ya. Feeling introvert dan extrovert itu beda chemistry-nya. Dicintai dan mencintai. Dan yang lain sebagainya. Itu kayak gitu. Dan bahkan motivasi kerjanya pun beda. Gaya belajarnya pun beda. Oke, motivasinya beda, chemistry-nya beda. Nah, itu kayak gitu. Oke? Nah, begitulah teman-teman sekilas tentang ilmu genetik. Sudah jam 9.15, sekitar 1 jam ini. Bagaimana kesannya teman-teman sekalian? Apakah penasaran dengan ilmu potensi genetik ini? Apakah sudah mulai meronta-ronta untuk segera menjawab keresahannya? Bagaimana? Silakan spill di kolom chat. Ya, wah. Analisis saya, Mas. Analisis saya. Ada yang komen di konten saya. Bang, tolong analisis saya dan pasangan saya. Langsung saya jawab, Anda siapa? Artis aja gue ogah-ogahan, itu pun saya harus berusaha ngedit konten kayak gitu tuh 3-4 jam loh, kan kayak gitu. Gampang banget dia gitu, apalagi usernya angka lagi, user 123 sekian. Nah, ini siapa dia? Foto aja nggak ada, nama nggak jelas, tanggal lahir juga nggak ada, zodiak pun nggak bisa, apalagi ilmu genetik, kayak gitu. Oke, begitulah teman-teman bagaimana ilmu genetik itu bisa menjawab keresahan dalam kehidupan kita. Kemarin ada yang bilang makasih juga waktu aku bikin konten. Dia udah tes TV, terus Bang makasih, akhirnya aku kembali mengingatkan diri saya terhadap jati diri saya. Karena nggak semua orang ketika udah tahu jati dirinya itu kayak ngerasa konsisten ke jalannya, kayak pengen trial and error lagi lah. Akhirnya stupid cost lagi gitu. Kan ya ngapain ya, udah tahu jati dirinya tapi malah nyari jalan yang bukan jalannya gitu. Jadi kayak lagu dong, jalanmu bukan jalanku. Kayak Under the People, kalau nggak tahu sih. Sorry. Maafkan saya yang kadang-kadang absurd. Ayo, absurd genetik apa ayo. Nah, gitu ya teman-teman. Terakhir, ini adalah sebuah refleksi untuk diri kita. Oke, sebelum Steven jawab, mari kita refleksikan diri kita teman-teman bahwa setiap orang itu unik. Oke, kita dilahirkan dengan potensi genetik yang berbeda-beda, besar kemungkinan berbeda dari orang tua kita. Kita membawa genetik yang bersifat gift yang berbeda dari orang tua kita, dan yang itu harus kita temukan, gitu. Dan perbedaan itu yang dimiliki setiap orang itu memiliki peluang sukses yang sama. Oke, orang yang punya potensi genetik A punya peluang yang sama ketika dibandingkan dengan potensi genetiknya yang sama. Jadi nggak boleh dibanding-bandingkan dengan potensi genetik yang lain, karena emang bukan bakatnya. Akhirnya nyanyi tuh, wong kong ini kok dibanding-banding ke dia. Nah, akhirnya kan kita jadi sadar gitu, oh lagunya jadi banding-banding ke ini ternyata membawa spirit genetik ya. Bahwa setiap orang ya nggak bisa dibanding-bandingkan dengan genetik yang lain. Orang beda kok. Contoh ya, genetik saya dengan kakak saya kerjanya di bidang permesinan, itu nggak sesuai banget sama saya gitu. Sehingga terkadang saya dibanding-bandingkan oleh orang tua saya bahwa kakakmu lu kayak gini, kenapa kamu nggak kayak gitu? Waduh, akhirnya saya jawab dong, loh genetiknya seperti ini Pak Bu, sehingga tidak ada alasan untuk Anda membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Waduh, jadi durhaka dong saya. Enggak, jangan durhaka karena ilmu genetik. Justru ilmu genetik ini lebih humanis, bahwa kita memandang setiap orang tuh punya potensi genetik berbeda-beda dan punya peluang kesuksesan yang sama sesuai potensi genetiknya masing-masing. So teman-teman, sehingga kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan terhadap diri kita sendiri. Seperti siapakah diri kita yang sebenarnya? Bagaimana nasib masa depan kita? Dan sosok siapa yang cocok untuk menemani hidup kita sampai akhir hayat nanti? Begitulah
ilmu genetik yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan insight-insight baru ya untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next, silakan teman-teman kalau mau diskusi, sok atau silakan. Cara dulu. Oke. Wih, ada nih yang join di TikTok. Itu pas berikutnya, oke. Di mana? Oke, untuk biaya scan sidik jarinya, saya harap teman-teman nggak ngelihat harganya dulu ya. Karena gini misalkan teman-teman pengen beli motor karena butuh motor, begitu lihat motornya harga 12 juta, wah mahal banget, gak jadi deh beli motor lu, padahal butuh motor gitu. Nah jadi di awal ini saya nggak ngasih tahu harganya terlebih dahulu, saya lebih memilih mengedukasi teman-teman bahwa ini tuh penting, masalah harga belakangan gitu. Harga bisa dicari tapi value nggak bisa. Waduh. Oke. Kak, ramal saya kak, ini ada Yonita nih. Ini saya bukan dukun pak gitu, saya bukan pesulap merah bos, pesulap merah aja nggak bisa ngeramal, saya pesulap kuning. Pesulap kuning. Bentar, laptop gue. Oke, ada yang pertanyaan? Kak, ramal saya kak, saya bukan peramal, bestie. Kelas berikutnya masih ada Jumat depan. Cuaks. Ada yang cuaks. Oke, penasaran ada Iva ya. Nanti chat aja ya di aku. Japri aja ke aku, nanti bisa aku bantu. Disabilitas yang gak ada sidik. Nah, itu dia teman-teman. Ini kalau dibikin dark jokes bisa banget nih teman-teman, mohon maaf. Itu dia, kemarin saya kan ikut stand up comedy ya, akhirnya saya bikin materi-materi stand up, akhirnya semua orang sebenarnya bisa di-scan sidik jarinya, kecuali ya satu yang mohon maaf banget ya, yang nggak ada tangan, jadinya yang bisa menemukan ya lewat analisis fisik, kepribadian konsisten tuh gitu sih. Jadi yang nggak ada tangannya mohon maaf nggak bisa banget, tolong jangan ada yang ketawa, ini nggak lucu ya, serius, saya nggak ketawa ini ya gitu. Sekarang baru ketawa. Bukan menertawakan itu, menertawakan komen-komen yang lucu bener nih. Bener, aku pernah ngeliat bos yang tunduk sama karyawannya tuh kan. Kan ditaklukkan sama karyawannya. Kalau hidung pesek gimana kak? Wah, nah ini sebenarnya kalau analisis fisik itu valid persentase validnya nggak sampai 95%, tapi ya 30-40an lah. Itu kayak gitu. Contoh, ini aku spill ya. Coba teman-teman cari akun Instagram namanya Roshi Ide Gede. Roshid Ide Gede. Dia membangun bisnis dan platform ilmu rasa. Rasa, ada unsur cintanya, ada ilmu unsur rasanya. Dan perhatiin hidungnya. Roshi Ide Gede. Hidungnya adalah hidung jambu. Hidung jambu kecenderungannya adalah dominan genetik belahan otak feeling, otak kanan bawah. Dan ternyata dia membangun platform rasa, platform cinta, sehingga tervalidasi bahwa fisiknya hidung jambu membangun chemistry cinta. Wah, ini feeling banget nih. Nah, itu kayak gitu. Jadi saya ketawa-ketawa tiap lihat Bang Rosi Ide Gede, ini si paling feeling nih. Ketawa-ketawa ini kayak puas gitu loh. Wah, aku tahu nih potensi genetiknya dia feeling. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri loh kalau tahu ilmu genetik gitu. Kayak gitu ya. Yang terakhir tidak apa ya. Nah, itu dia nih Lisa Sylvia yang terakhir. Gak pengen tuh dia, repot. Apakah bisa scan? Sorry. Ini kalau dibikin materi stand up dark jokes banget sumpah. Nggak kuat aku. Aku screenshot dulu ya. Ya ampun. Gue tegaan gue sumpah.
Kok bisa kepikiran ya, sumpah. Kok jadi baru kepikiran loh, ya Allah. Otak imajinatif banget nih. Orang-orang pada kenapa sih? Penisirin. Udah penasaran. Ketawa jangan komen. Oke. Ya ampun. Ini genetik kocak. Fix kalian genetik kocak, guys. Kalian genetik penikmat komedi. Pengen tahu kata saya. Absurd ini. Bang, awas jadi batu. Hah? Kenapa bisa jadi batu? Oh, durhaka ya. Saya bukan maling kundang, bos. Saya maling kandang. Next ada kelas lagi Jumat. Oke, kita have fun ya. Jumat malam kita ketawa bareng, kita bahas genetiknya orang. Ini kalau toxic gimana nih orang? Wah, apakah ada genetik toxic gitu? Kita bakal bahas nanti. Untuk tes sidik jarinya butuh waktu berapa lama? Cepet banget. Jadi scan sidik jarinya nanti ada. Aku ada alatnya kok. Agak jauh, males. Mudi aku, males jauh. Ya, ada kan Spiderman, genetik laba-laba. Nah itu cepet banget kok. Scan-nya cuman butuh 10-15 menit. 10 menitan keluar hasil tesnya. Itu kayak gitu. Apakah tesnya cukup dilakukan sekali seumur hidup? Yes, cuman sekali seumur hidup, guys. Jadi nggak perlu scan nggak perlu scan berkali-kali karena hasilnya sama terus. Karena kan sidik jari kita sama terus, nggak berubah-ubah. Kecuali Anda menyayat sidik jari Anda, nah itu jadi rusak. Gitu. Jadi untuk Anda yang ingin tes scan sidik jari, hati-hati dengan sidik jarinya. Jangan sampai Anda kosok-kosok, jangan sampai Anda gesek-gesek ke benda-benda yang kasar gitu. Hati-hati, itu bisa merusak sidik jari Anda sehingga Anda tidak mengetahui potensi genetik Anda. Itu sangat merugikan diri Anda sendiri. Hati-hati ya. Oke. Ya, monggo. Nah, kok di ghosting aku? Ayo, tanya. Bangsa. Bentar. Apa pertanyaan kamu apa, Besti? Bang, aku kirim scan sidik jariku terus kirim ke abang bisa nggak bisa, bos. Mohon maaf, gua bukan petugas kelurahan yang bisa nge-scan KTP-nya orang. Nggak bisa, bos. Harus bener-bener real. Sepertinya jangan scan sidik jari. Lebih baik tangan Anda potong, oke? Lalu Anda kirim ke rumah saya begitu. Kalaupun itu Anda benar-benar menaklukkannya. Berani nggak motong diri Anda? Potong jari Anda. Bang, kok jarinya kemana rusak? Gak kena jarinya, kena sering kambuh. Reaksimu gimana tuh, bang? Selama benar-benar bisa di scan, bisa sih, aman kok. Kalau sering nyuci, ngaruh nggak, bang? Tergantung nyuci apa. Kalau nyuci kulit durian sepertinya, mohon maaf, bisa dicek tuh. Kalau nyuci kulit durian bisa itu kropos jari Anda. Bang, yang main gitar gimana tuh sidik jarinya? Ya nggak tahu, tanya dong yang main gitar sono. Kok yang ditanya gue gimana sih, lu kocak lu. Ya, halo. Oh iya pak, siap. Oh, kelas certified-nya bisa di follow aja Steven. Nanti setiap 2 minggu sekali itu Steven itu nyenggarakan sertifikasinya. Itu aku spill boleh ya. Jadi biasanya harga workshopnya itu yang pertama itu 700.000 workshop pertama. Terus scan sidik jarinya kisaran, oke aku kasih tahu aja, scan sidik jarinya itu kisaran 500.000. Terus untuk workshop yang keduanya tuh 3,5 jutaan. Dan alat scan sidik jarinya itu 4 juta. Sehingga total budgetnya untuk menjadi promotor itu atau konsultannya itu 7 jutaan. Hampir 8 juta. Terus seperti itu, Bapak. Oke, apakah boleh silakan Bapak. Kalau boleh tahu Bapak Adilo di mana, Pak? Oh, siap. Baik. Silakan Bapak. Oh ya.
Bisa banget itu Pak. Jadi kalau memang eh, karakteristiknya itu sulit dirubah, besar kemungkinan faktor genetik. Jadi kalau kita bicara kepribadian orang, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan Pak. Kalau faktor genetik itu bisa di scan itu, dan kalau faktor lingkungan bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang membekas dalam kehidupannya yang membenturkan dirinya dengan genetiknya, itu kayak gitu. Nah, itu bisa dianalisis dua-duanya, genetiknya dan lingkungannya. Dan alangkah lebih baiknya kalau genetiknya terlebih dahulu sih, karena itu bawaan sejak lahir. Begitu Pak. Genetik, jadi kalau dari scan sidik jari itu Pak, nanti di aplikasinya dikirimkan ke server pusat. Nah, terus nanti bisa ketemu hasilnya, badan otak dominan mana yang bekerja. Nah, masing-masing itu ada deskripsinya masing-masing, dan itu bisa sekitar 4-5 lembar deskripsinya. Nanti promotornya bisa menjelaskan juga ada keluhan apa. Nah, itu bisa dibantu sama promotornya. Siap. Ada lagi Pak? Oh, kalau seperti itu khawatirnya menjas kalau saya langsung ini, Mak. Oh iya gitu. Nah, kalau saya menyebutkan itu kecenderungannya genetik A, B, C, khawatirnya saya malah menjudge, dan itu enggak enggak ya enggak gue banget sih Pak kayak gitu Pak. Gitu. Baik. Siap. Terima kasih kembali Pak Andi. Silakan ada yang mau on mic barangkali. Kita sampai 2145 ya. Sahazania, Bang saya dananya di atas. Ya silakan. Passwordnya. Silakan. Nah, kok di ghosting lagi? Nanya dong. Iya, iya, halo, halo. Siapa yang bilang aku introvert? Oh iya, iya, iya. Teman-teman yang bilang introvert, iya. Ah iya. Hmm, hmm. Tuh ya. Oke, makasih juga. Jadi sebenarnya introvert atau extrovert itu tidak menjudge kita dalam bergaul, teman-teman. Gitu. Tapi introvert atau extrovert itu lebih menjelaskan bagaimana arah energi kita dalam berinteraksi. Nah, orang introvert itu bisa supel kok sama orang, bisa kok bergaul sama orang. Babeh Jamil Azaini, seorang pendiri akademi trainer, public speaker ternama di Indonesia, itu feeling introvert. Dan ada trainer juga di dekat rumah saya, trainer Hardy Service, yang berkali-kali melalang buana ke sana kemari, itu juga orang introvert juga gitu. Jadi nggak ada alasan bagi orang introvert untuk malas bergaul atau aku introvert, aku nggak bisa bergaul. Enggak. Nah, perbedaannya adalah orang introvert itu kalau bersosial itu ada baterainya. Habis ngisi, habis supel sama orang, wah, sana kemari, seret. Baterainya habis, plus, lemes. Butuh menyendiri ya, tergantung seberapa orangnya. Akhirnya bisa kecas lagi, bisa supel lagi. Nah, itu kayak gitu. Oke? Nah, orang introvert kecasnya itu adalah dengan berinteraksi sosial. Dan nggak semua orang ekstrovert itu bisa ngomong, bisa supel. Nggak semua. Hanya perbedaan energinya, itu kayak gitu. Oke, bisa kejawab dulu ya. Basisnya ilmu dasarnya dulu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti gimana caranya orang introvert bisa bergaul? Ya tinggal bergaul aja gitu. Tinggal ngomong, tinggal berinteraksi sama orang, karena itu tentang habit sih. Kita yang awalnya nggak bisa berjalan dulu waktu bayi, terus sekarang bisa jalan kan, kita nggak merangkak kan, kita jalan sekarang. Karena apa ya, kita membiasakan kita ngomong, kita jalan gitu.
Andaikan kita dulu nggak berani nyoba jalan, maka kita sepanjang hidup bakal merangkak gitu. Ya, jadi gitu. Jadi introvert extrovert hanya sebatas dalam ilmu genetik ya, perspektif ilmu genetik itu adalah bagaimana arah energi hidupnya, arah motivasi hidupnya, energi dalam motivasi. Orang introvert dari dalam keluar, orang extrovert dari luar ke dalam. Oke, gitu. Tadi yang naik siapa? Kak Rani ya? Boleh. Bentar, ini ada yang raise hand nih, Yunita Charlie. Boleh on mic dulu? Halo, are you still there? Apakah Anda masih di sana? Hitungan ketiga, 3, 2, Yunita Charlie. Ya ada Andri Taulani tahu. Ih, ada Bang Andri loh. Nggak tahu nih Andri siapa. Boleh, Jihan dulu deh. Apa Jihan? Tadi siapa yang mau tanya? Oh iya, silakan. Iya, sih. Nah, kalau kamu ngerasa ekstrovert, apa? Kamu umur berapa? Definisi tua tuh umur berapa? Wow, 2 kali lipat. Atau karena memang ini kedewasaan kamu dan intelektual kamu? Kayak itu kayaknya lebih ke belum menemukan lingkungan yang sefrekuensi deh. Benar begitu nggak? Karena kan lingkungan sebenarnya banyak, tinggal kita cari mana aja yang sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi, gimana? Enggak. Itu contoh di genetik otak feeling. Iya, makasih kembali. Loh, passwordnya tadi apa? Lupa kan. Silakan. 5 menit lagi guys. Bang kemarin pernah baca dari bentuk hidung artis siapa gitu. Emang biasa. Aku nggak biasa ngamatin hidung orang kok. Ini hidung orang gede. Ini banyak upilnya nih. Wah ini beler nih kalau pasti. Ini pasti ngorok nih kalau tidur. Enggak kayak gitu. Aku nggak biasa kok. Bisa, bukan biasa. Ya bisa ngamatin hidung orang. Tapi enggak setiap orang aku amatin hidungnya guys. Ngapain coba? Pengangguran apa gue? Boleh, sok atau passwordnya. Ada. Nah, instrumen-instrumen kayak gitu kan pengaruh lingkungan kan. Sanguinis, skor apa sih itu kayak gitu kan. Ada MBTI juga. Itu kan caranya kan ngisi kuesioner kan. Nah, kuesioner itu besar kemungkinan berubah. Gitu. Seringkali orang tuh berubah-ubah. Tergantung keadaan, tergantung tempaan lingkungan. Nah, ilmu genetik ini itu membaca karakter kepribadian genetiknya orang yang itu cenderung konsisten gitu. Ibarat gimana ya? Ibarat tempe kan dari kedelai, ya kan? Kedelai kan bisa dijadiin tempe, bisa dijadiin tahu, bisa dijadiin apa? Sambel kayak gitu. Kalau Bang Mursyid TikTok biasanya dibikin krepes, dibikin dikobet-kobet kayak gitu ya. Bisa gak sih dibikin krepes? Nah kayak gitu ya. Pokoknya kedelai kan bisa dibikin apapun. Nah kadang-kadang kita tuh menemukan jadi diri kita tuh udah jadi tempe, udah jadi tahu. Sebenarnya ada yang core of the core, ada yang jadi diri kita yang itu bisa, yang cenderung kita bawa ke lingkungan manapun.
itu ada kepribadian genetik kita gitu. Kenapa kita hobi kerja A nggak suka kerja B, nah itu ada faktor genetiknya itu kayak gitu. Oke, kejawab Aulia? Iya, sedikit juga nggak apa-apa kok, nggak usah banyak-banyak. Oke, berikutnya. Oh ya, Sok silakan. Itu ya 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 ya. Mohon maaf, lagi-lagi saya bukan bukan dukun, bukan pesulap merah, saya pesulap kuning ya. Saya promotor Steven. Jadi kalau misalkan apa hasil tesnya seperti itu, jadi sebenarnya ilmu Steven ini pembaruan dari teori-teori yang lain. Nah, jadi Steven ini akhirnya membedah otakan, bukan membedah, jadi operasi dong membedah, menjelaskan kinerja otak dibagi 5 kan, kanan kiri, kanannya pun dibagi depan atas bawah, terus ada otak tengah. Nah, kalau tes DMI itu ya itu munculnya apa berarti definisinya itu. Kalau misalkan otak depan berarti cenderung otak pemikir. Oh ya sudah, konsepnya menjelaskan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, apakah kanan kiri? Nah, itu nggak tahu bagaimana instrumen alatnya. Kan gitu. Kan kita kalau menjelaskan kan tergantung instrumennya. Karena ini basicnya sains. Nggak bisa mengada-ada. Itu seperti itu. Daripada saya berbohong dan mengada-ada, nanti saya memberi harapan palsu kan, nantinya saya yang dicap pebohong. Seperti itu. Dicap pendusta. Waduh, bahaya dong. Gitu. Kak Nabila, bagaimana? Psikologis bukannya lebih ke kanan ya? Iya, setahu saya psikologis lebih ke kanan sih. Iya. Karena psikologis itu abstrak. Tergantung orientasi kakak sih. Jadi kalau misalkan kepo banget sampai bikin galau, nggak bisa tidur berminggu-minggu, ya mending tes kalau misalkan sampai bikin resah. Tapi kalau sekedar pengen tahu aja dan nggak terlalu mengganggu kehidupan kakak, ya lebih baik baca-baca googling aja. Karena kalau tes pun ya perlu keluar ongkos lagi kan. Khawatirnya malah stupid cost kalau nggak sesuai jalan keinginannya kakak gitu sih. Oke, sama-sama. Ya, boleh-boleh. Waduh, waduh. Oke, terima kasih Kak Cantika. Sebelumnya apakah kakak mengalami hubungan toksik? Mohon maaf sebelumnya. Jangan, nggak usah dijawab. Iya. Jadi kalau tentang hubungan toksik, bertahan karena apa? Ya, karena nggak menemukan atau nggak berusaha mencari yang lebih baik. Begitu sih. Kalau berdasarkan observasi saya dan pengalaman dan pengamatan saya ya. Jadi kalau genetik toksik, hubungan yang toksik kan kalau secara genetik kan besar kemungkinan terjadi karena ada energi yang ditaklukkan sama salah satu pasangannya itu. Karena aku ada pengalaman real sih, cerita sih. Ini gokil banget sih. Aku ketemu sama temen cewek ya. Dia itu punya pacar cowok. Cowok ya, nggak cewek juga ya. Jadi cowoknya ini genetiknya kalau dari analisis fisiknya itu otak A, otak A. Nah, si cewek ini otak yang ditaklukkan sama si otak A ini, sehingga si cewek ini takluk banget sampai diselingkuhin, di apa? Dibohongin tuh diem aja manut gitu. Kayak nggak berusaha cari yang lain. Aku tanya, "Kenapa kamu kayak gitu?" Dan ternyata
ilmu genetik ini menjawab fenomena itu guys, tuh kayak gitu. Plus genetik dia itu genetik pendamai. Jadi udah ditaklukkan, dia nggak mau konflik gitu. Wah udah fix, dia bakal jadi korban dalam hubungan toksik itu. Bagaimana solusinya? Nah, maka genetik itu harus dilawan dengan lingkungan. Dia harus dikondisikan ke lingkungan yang benar-benar menempa dia supaya bisa keluar dari hubungan toksik itu. Kalau dia interaksi terus sama genetik yang menaklukkan dia, ya bakal selamanya dia ada di hubungan toksik itu, gitu sih. Intinya orang yang kena hubungan toksik itu harus benar-benar disadarkan dan dikondisikan. Itu bahaya sih. Gak logis, orang yang ditaklukkan itu skor cintanya tuh maksimal banget. Jadi kalau di ilmu genetik atau ilmu Steven ini, nanti ada skor cintanya. Ketika orang ditaklukkan, skor cintanya maksimal. Ketika orang didukung, skor cintanya berapa. Itu bisa menggambarkan dinamika atau warna dalam hubungan rumah tangga. Nah ini si cewek ini, anggaplah namanya Bunga. Nah, si Bunga ini gak logis level cintanya ke cowoknya ini. Padahal cowoknya ini cakep gak cakep banget, cakepan gue gitu. Enggak, bercanda. Serius juga gak apa-apa. Ya gitu. Pokoknya dia gak logis banget cintanya. Karena ternyata genetiknya dia ditaklukkan. Itu. Sehingga akhirnya ketika saya dicurhati sama dia, kak gini kak, bodo amat, gak peduli gue gitu. Nggak gitu, itu lagi. Ya udah, kalau udah dikasih tahu itu faktor genetik ya sudah. Kalau nggak mau berubah ya sudah, itu berdasarkan kemauan kamu gitu sih, gitu. Oke. Bagaimana, apakah ada yang ingin menjawab? Kita genapkan sampai jam 10 aja. Kalau nggak ada, saya tutup. Ya halo, siapa nih nama Miau? Siapa? Ya. Yes. Nah itu dia menarik tuh. Teman-teman tahu film ini nggak? Teman Tapi Menikah. Tahu? Coba lihat tipologi fisik cewek dan cowoknya, mirip nggak? Coba googling sekarang. Tipologi fisik atau aura wajahnya, atau mirip ya? Sekilas mirip. Oke. Nah, kebanyakan orang yang punya tipologi fisik yang mirip, kepribadian yang mirip, besar kemungkinan potensi genetiknya sama. Dan kalau mereka jadi pasangan, nikah, teman-teman pernah dengar nggak istilah menjalani hubungan tuh seperti teman? Atau pacaran tuh kayak temen? Atau pacaran lah. Pernah nggak nemuin istilah pacar gue tuh udah kayak teman gue gitu loh? Ya kayak bener-bener, oh saya bang pengalaman, wah ini Sahla Zaina pengalaman real, wah real Madrid nih mah. Itu bang, jadi ada hubungan yang udah kayak teman banget gitu, nggak ada unsur saling saling apa ya istilahnya tuh, deg-degduksernya, saling jaga jarak atau apa, pokoknya udah kayak teman aja. Nah itu besar kemungkinan karena genetiknya sama guys. Ini aku spill ya, ini sebenarnya ini ilmu mahal guys, ini ilmu aku keluar duit 8 juta guys, tapi ini aku spill untuk teman-teman secara gratis gitu ya. Itu karena genetiknya sama. Begitu pula dalam film Teman Tapi Menikah ya, ini kita bisa spill bareng-bareng bahwa film Teman Tapi Menikah itu besar kemungkinan terjadi karena genetiknya sama. Dan dari tipologi fisiknya pun, sekilas mirip. Nah, ini bisa tervalidasi nih ilmu genetik. Sehingga kita bisa melihat, ini dalam menjalin rumah tangganya ini udah kayak temen nih. Jadi benar-benar sohib banget gitu. Oke? Gitu, ini Laven Firdausah pernah gitu juga kan. Banyak nih. Ada pacar rasa temen atau temen rasa pacar? Lebih milih mana?
ada nyamuk sialan. Pacar rasa teman atau teman rasa pacar? Atau teman rasa partner? Partner apa nih? Partner belajar rasa partner. Ya, kayak gitu ya gitu deh, itu omongan-omongan. Oke, kita genapkan aja sampai jam 10. Kita bisa bentar aku baca yang di TikTok ya. Ya ada yang kirim aku bunga. Partner in crime. Waduh, ini genetik kriminal nih, jangan-jangan. Apa-apa? Ada yang mau nanya? Boleh. Namanya Kak Sydney. Halo, Kak Sydney. Ya, kedengaran kok. Hmm. Oke. Nah, itu dia. Besar kemungkinan bakat terpendamnya mulai ditemukan gitu. Jadi kalau dia punya passion eh, di kedokteran, anggaplah ya, orang genetik kedokteran itu genetik otak thinking kiri atas, sedangkan bisnis itu genetik otak kiri bawah, otak sensing. Nah, kalau misalkan dia obsesif banget, terobsesi untuk jadi dokter, terus ternyata di bisnis dia enjoy, nah berarti dia menemukan bakat terpendamnya. Jangan-jangan genetik dia otak kiri bawah gitu. Atau itu pertama ya. Atau yang kedua, efek mesin kecerdasannya, tadi yang 5 mesin kecerdasan itu, dan golongan darahnya. Contoh, mesin kecerdasan saya dan golongan darah saya itu berbeda. Jadi mesin kecerdasan saya kalau dianalisis lewat golongan darah, itu harusnya golongan darah saya ini. Nah, golongan darah saya X gitu ya. Tapi ternyata golongan darah saya Y, yang mana itu otak belahannya sebelah mesin kecerdasan saya. Sehingga waktu saya membaca deskripsi mesin kecerdasannya, saya ngerasa, loh, saya kok ngerasa saya punya bakat di ini ya, yang belahan otak A ya. Tapi saya mesin kecerdasan saya bukan A, saya B. Oh, ternyata golongan darah saya itu yang A gitu. Gitu ya, paham ya? Jadi ada kemungkinan yang pertama, mesin kecerdasan yang ditemukan, atau yang kedua, faktor golongan darah dan mesin kecerdasannya. Oke, ini sekaligus aku kasih tahu ke teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu golongan darahnya apa, saya saranin segera tes golongan darah. Itu jauh lebih murah. Kalau tes Steven, tadi udah aku spill ya harganya, tidak ada rekaman ulang. Oh, ini ada yang spill 500k. 500k umumnya 500k. Tapi lagi-lagi ya, jangan lihat harganya, tapi lihat value-nya. Sekali seumur hidup bisa ngebantu apapun dalam menjelaskan keresahan teman-teman. Bang, ngeliatin genetik bos yang lagi viral di TikTok, please. Bos siapa? Nggak tahu gue. Bos men. Aku golongan darah A. Nah, golongan darah A itu cenderung apa? Nah, ini aku punya teman, dia punya genetik otak sensing, otak kiri bawah. Saya amatin, kenapa kok tatapan mukanya dia tuh kayak gini gitu. Saya menduga, jangan-jangan golongan darahnya dia A gitu. Waktu saya tanya, Besti, golongan darahmu A ya? Kok bener gitu? Kok tahu? Ya iyalah, gue promotor Steven, gue yang dalam ilmu genetik kok. Gitu. Jadi gaya nih gue, jadi sombong gue. Kalau ayah O, apa? Iya, dibahas juga dalam konsep Steven. Bahkan nanti ada materanya. Lebih tinggi mana, apakah mesin kecerdasan atau golongan darah. Aku disclaimer lagi ya. Mesin kecerdasan tuh yang STIF in tadi.
belahan otak. Kalau golongan darah ya golongan darah gitu. Bang, saya mau jadi bestimu. Oh, gratisan. Genetik gratisan. Ya, boleh dong. Silakan. Pernah baca novel apa aja emang? Kok tanya seperti itu? Dunia Shopee? Dunia Tokopedia ada nggak? Waduh. Ini aku spill ya. Apakah ada perbedaan? Besar kemungkinan iya. Karena energinya arahnya beda. Teman-teman tahu Pidi Baiq nggak? Penulis novel apa coba? Pidi Baiq. Siapa coba? Siapa Pidi Baiq? Nah, Dylan. Dylan Pros. Oh, bukan Dylan Pros. Dylan ya. Dylan. Nah, dia tuh genetiknya adalah, tahu nggak ternyata? Aku kira tuh karena bisa perasa banget ya, bisa bikin naskah kayak gitu. Aku kira tuh genetik otak feeling. Ternyata genetiknya dia adalah genetik thinking. Ketika dinanti lagi, wow bener juga ya. Otak thinking itu otak pemikir. Dia pandai membuat alur cerita, alur film apapun itu jadi bagus, bisa diresapi gitu. Makanya sebagus itu karena dia punya genetik otak thinking. Plus, ini aku spill juga, penyanyi hits di Indonesia. Sulut. Ih, Tulus. Tulus, tahu nggak perancis genetiknya apa? Coba tebak. Dunia Sofi, Novel filsafat ya. Ada yang thinking, ada yang feeling. Hati-hati di jalan. Genetik hati-hati di jalan. Lu kira lampu lalu lintas? Ada thinking. Nah, Tulus itu genetik thinking. Yes, genetik thinking. Oh, berarti udah nonton kontenku nih kayaknya. Udah aku spill, Tulus itu thinking. Karena udah kelihatan, lagunya tuh simple, enak banget. Terus dia bikin perusahaan sehingga dia jadi bosnya. Nah, kelihatan kan, padahal dia udah punya pamor yang bagus, tapi kenapa kok dia bikin perusahaan sendiri? Kok nggak ikut label musik yang lain? Kenapa kok Afgan nggak bikin bikin perusahaan sendiri? Itu besar kemungkinan faktor golongan darah kayak genetik tuh bisa dianalisis juga. Nah, Tulus terbukalah tabir misterinya. Kenapa kok udah punya nama bagus kok bikin perusahaan? Itu dua skill yang berbeda. Mau ternyata dia punya mesin kecerdasan thinking sehingga punya Tulus Company. Ya bener banget, Tulus Company. Oke, gitu. Nah gitu guys. Jadi betapa luar biasanya ketika kita punya ilmu genetik, mendalami ilmu genetik. Oke, gimana kesannya? Luar biasa. Nanti aku kasih Google Form ya. Google Form minta tolong diisi bentar aja. Nanti di grup WhatsApp aku spill link Google Formnya untuk kasih skor kuesioner bagaimana kesan kalian ke forum ini. Oke. Udah mau jam 10. Terakhir satu pertanyaan. Ada? Ya, halo Dek. Halo Dek. Jadi kayak ya. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu kakak umur berapa sekarang? Oke, mau 25. Mau 25. Terus sukanya yang umur berapa?
2-3 tahun itu cenderung yes. Kamu suka melindungi ya atau suka nuturi? Iya. Ntar ada yang nanya loh, Mbak kamu nggak pedofil kan? Genetik jahat lu, sumpah. Oke. Kartu tanda apa? Kartu tanda pacaran. Oh, iya. Bercanda tuh, ini genetik serius nih kayaknya. Bercandanya genetik mulu nih kita. Kalau kayak gitu, iya sih ada kemungkinan ya faktor genetik. Jadi kalau kita suka pasangan yang lebih muda, ada kemungkinan mungkin ada genetik suka mengajari atau suka melindungi dan nggak suka dikontrol mungkin. Atau ini aku true story ya, aku juga barusan ketemu sama orang, aku effortless, aku nggak ngapa-ngapain, tapi dia bilang dia suka sama aku nggak ngapa-ngapain gitu, effortless. Nah itu besar kemungkinan antara aku genetikku mendukung dia atau genetikku menaklukkan dia. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi dinamika seperti itu seperti energi dalam kehidupan guys. Jadi itu literally ilmiah. Nah itu gitu Stefani. Jadi ada kemungkinan faktor genetik. Apakah genetik di antara kelima itu mana yang dominan? Nggak tahu ya, itu perlu dianalisis lebih mendalam sih, nggak bisa di pertemuan yang seperti ini. Intinya ada kayak gitu. Atau mungkin ada pengalaman masa lalu, suka sama om iya om lagi terus dikecewain malah dimainin gitu. Nggak ada, nggak pernah. Oke. Iya besar. Tergantung orang yang suka sama kamu gitu ya. Jadi ilmu genetik cinta ini bisa menjelaskan bahwa ternyata ilmu nggak mulu-mulu tentang duit. Cinta nggak mulu-mulu tentang harta, tahta gitu. Tapi ternyata genetik tuh bisa menjawab bagaimana orang tuh bisa jatuh cinta guys. Ini luar biasa sih gitu. Oke. Ada because you so charming Bang Amin. Oh thank you. Salut takjub. Aduh malah belepotan ngomong gue. Salting nih gue. Ya beginilah saya, mohon maaf. Saya kalau bercanda ya bercanda, serius ya serius. Saya bisa fleksibel dengan orang-orang. Oke. Jadi ngondek. Nah ini aku spill juga, orang yang bisa ngondek secara alamiah faktor genetik loh itu. Nah jadi bisa tebak saya genetik apa. Jadi rata-rata orang yang punya genetik ngondek yang kelihatan natural, mulus, tanpa dibuat-buat tuh faktor genetik loh. Saya punya temen cowok genetik otak itu yang bisa ngondek, plus golongan darahnya ya itu yang sesuai dengan mesin kecerdasannya. Ngondeknya minta ampun. Bang, emosian tuh genetik bukan sih? Belum tentu bos, belum tentu besti emosian. Kalau emang kamu laparan ya mungkin faktor perut, faktor biologis gitu. Wah ini malah anti banget sama yang lebih muda. Wah ini suka sama yang om nih. Ini silakan bertengkar yang suka sama apa sih istilahnya yang lebih muda itu, berondong ya, atau gerandong sih.
Silakan yang suka berondong sama yang om-om bertengkar saja silakan. Genetik om-om dan genetik berondong silakan muncul. Saya berondong. Woi. Saya tebak abangnya intuiting tapi golongan darah. Hampir benar. Keren Anda Rindi. Luar biasa. Ilmu genetik Anda meresap dengan cepat. Luar biasa. Applause untuk Rindi. Hampir benar. Udah gitu ya, udah jam 10.05. Ini yang on masih 52. Wow, ini keren sih. Anda ketagihan sama ilmu genetik, ha? Ini masih ilmu gratis sudah ketagihan. Belum kalau yang ilmu berbayar nih. Wah, ini belum mas ada berbayarnya. Oh, aman. Makin penasaran, huhui. Bikin penasaran. Seperti genetik. Genetik kepoan lu. Udah tidur aja, udah malam waktunya overthinking. Ingat, kamu selalu dibanding-bandingkan dengan orang tuamu. Udah gak usah peduli ilmu genetik, peduli aja sama orang tuamu. Cie. Mampus. Dibanding-bandingin. Mampus, lu gak punya masa depan. Oke, thank you teman-teman. Wih, nanya nih kita misalnya genetiknya apa? Basyariah. Ini kok nanya yang artis-artis sensasional ini. Lu jam-jam malam, jam-jam bahaya ini. Si paling genetik gak tuh? Bakal kande kita boleh tuh. Genetik artis-artis kurang perhatian. Waduh. Nah, gini. Oke, karena sudah mulai ngelantur dan takutnya nir faedah pada forum hari ini. Ingat bahwa forum kita tentang ilmu genetik. Kita bisa bersenang-senang dan kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana luar biasa? Semoga membekas ya teman-teman. Habis ini aku kasih Google Form. Mungkin masih aku edit. Nanti jam 22.20 lah aku kasih questionnaire-nya. Nanti mohon diisi dengan jujur ya. Gak usah dibuat-buat. Oke, terima kasih. Thank you banget, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nanti kalau suka ajak juga teman-teman yang lain untuk ikut kelas ini. Oke, thank you. Tadi yang ikut 60-an ya, padahal yang ngisi 300-an. Oke, Eman sih yang gak ikutan forum hari ini. Next kayaknya lewat Zoom deh. Tapi ya itu, karena 45 menit akhirnya nanti kepotong-potong. Oke, thank you. Jangan lupa bahwa ilmu genetik ini sangat bermanfaat untuk diri teman-teman sekalian. Saya pribadi sebagai pembicara pada hari ini, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa senyum, jangan lupa bersyukur, jangan lupa overthinking malam ini. Waduh, jangan lupa bahagia dan tulis, kalau perlu tulis jurnal syukur sih. Jadi jurnal syukur itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman tulis, apa aja yang teman dapatkan hari ini yang itu bisa membuat mindfulness, rasa kebahagiaan dan rasa sense of love teman-teman terhadap kehidupan teman-teman lebih meningkat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.